Beberapa pertempuran paling sulit dalam hidup ini bukan yang terjadi di kantor, bukan pula yang terjadi di jalanan macet ibu kota, tapi yang terjadi di dalam kepala kita sendiri. Pikiran kita yang terus-menerus diracuni rasa takut, keraguan, dan emosi yang tidak kita kendalikan. Saya tahu rasanya. Dan kalau Anda juga merasa begitu, percayalah, Anda tidak sendiri. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Stoic Street. Hari ini kita akan membahas bagaimana mengembangkan pola pikir tak tergoyahkan yang bisa menghadapi apapun dalam hidup, bahkan hal paling sulit sekalipun. Tapi, sebelum kita mulai lebih jauh, tekan tombol subscribe untuk bantu channel ini terus tumbuh. Pertama, setiap masalah itu undangan untuk bertumbuh. Kita terbiasa menghindar dari masalah. Kalau bisa, semua pengennya hidup damai, tenang, aman. Tapi realita hidup, dari tekanan ekonomi sampai tuntutan sosial, mau nggak mau, masalah itu pasti ada. Tapi begini, setiap tantangan adalah undangan. Undangan untuk menjadi lebih sabar, lebih kuat, lebih dewasa. Misalnya saat pasangan marah, bos nggak adil, atau tetangga julid di grup WhatsApp RT. Pertanyaannya, apa yang bisa saya latih dari situ? Kesabaran, keberanian untuk bicara baik-baik, atau kendali atas emosi agar tidak terpancing. Itu awal dari mindset stoik. Kedua, berhenti, bernapas, lalu respon. Kebanyakan dari kita langsung reaktif, baru lihat komentar nyinyir di medsos, langsung emosi. Dengar gosip dari kantor, langsung baper. Tapi stoikisme mengajarkan, jeda itu kekuatan. Jangan buru-buru membalas, jangan buru-buru marah. Karena seringkali yang merusak hidup kita bukan situasinya, tapi cara kita meresponsnya. Ketiga, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, dan itu tidak masalah. Banyak orang hidup seolah-olah validasi dari orang lain itu harga mati. Sampai-sampai banyak yang rela mengubah prinsip demi diterima oleh lingkungan. Tapi Epictetus bilang, yang bisa Anda kendalikan hanyalah pikiran dan pilihan Anda sendiri. Orang lain mungkin tidak setuju. Mereka bisa mengkritik, menghakimi, atau bahkan mencibir. Tugas kita, tentukan apakah itu kritik membangun atau cuma noise. Yang pertama bisa kita pelajari. Yang kedua, cukup diamkan. Karena hidup Anda bukan panggung untuk memenuhi ekspektasi semua orang. Keempat, fokus pada lingkaran kendali Anda. Pernah merasa stres karena situasi tidak sesuai rencana, entah karena cuaca, orang lain, atau birokrasi yang bikin mumet. Solusinya, buat 2 kolom. Kolom pertama, hal-hal yang bisa saya kendalikan. Kolom kedua, hal-hal yang tidak bisa saya kendalikan. Misalnya, cara Anda bekerja, cara Anda menanggapi kabar buruk. Anda bisa memasukkan kedua hal ini pada kolom pertama, yaitu hal-hal yang bisa saya kendalikan. Sementara hal seperti cuaca yang bikin banjir atau pendapat orang lain soal jurusan kuliah Anda, itu menjadi bagian dari kolom kedua. Hal-hal yang tidak bisa saya kendalikan. Fokuskan energi ke yang bisa Anda kontrol, karena ketika energi Anda disalurkan ke hal yang produktif, hidup jadi lebih tenang, lebih bermakna. Kelima, kesunyian dan refleksi. Itu bernilai. Di kota besar, dunia itu bising. Scroll TikTok 1 jam, tiba-tiba merasa hidup orang lain lebih keren, rumahnya lebih mewah, pasangannya lebih romantis. Anda mulai meragukan diri sendiri. Tapi stoikisme mengingatkan kita untuk diam sejenak. Renungi hidup Anda sendiri. Syukuri yang sudah ada. Tulis 3 hal kecil yang Anda syukuri hari ini. Bisa makan siang bareng orang tua. Dapat pesan baik dari teman lama. Hujan turun pas Anda lagi di rumah. Itu bukan hal sepele. Itu yang membuat hidup Anda layak dijalani. Keenam, ketangguhan mental adalah kemampuan bertahan dan bertumbuh. Jangan salah, jadi tangguh bukan berarti Anda nggak pernah sedih. Tangguh bukan berarti Anda nggak pernah down. Tapi Anda tidak berhenti saat sedih datang. Mental kuat itu artinya tetap bisa berpikir jernih walau diterpa masalah. Tetap bisa bersikap baik meski hati sedang hancur. Contohnya, Anda gagal dalam bisnis, patah hati, ditinggal rekan kerja terbaik. Pertanyaannya, apa yang bisa saya pelajari dari sini? Bagaimana saya bisa kembali bangkit? Ketangguhan bukan soal menang,
tapi soal terus maju walaupun kalah kemarin. Ketujuh, hiduplah. Sesuai nilai Anda, itu kebebasan sejati. Mungkin Anda berada di titik di mana Anda merasa harus selalu menyenangkan semua orang, demi keluarga, demi masyarakat, demi apa kata orang. Tapi stoikisme bilang integritas adalah pondasi dari hidup yang damai. Hidup berdasarkan nilai Anda, bukan tekanan luar. Kalau Anda percaya pada kejujuran, kedisiplinan, kerja keras, jalani itu. Mereka yang benar-benar menghargai Anda akan menghargai integritas Anda. Jadi bagaimana cara mengembangkan pola pikir yang tak tergoyahkan? Hadapi masalah, jangan hindari. Kendalikan respons, bukan situasi. Fokus pada yang bisa Anda ubah. Hargai kesunyian dan refleksi. Bangun ketangguhan mental. Jalani hidup dengan nilai yang Anda yakini. Ingat, pola pikir seperti ini tidak muncul semalam. Tapi kalau dilatih, pola pikir ini bisa jadi senjata terkuat Anda di dunia yang penuh ketidakpastian. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman Anda yang membutuhkan. Sampai jumpa di video berikutnya.